mengaplikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, apakah tantangan atau masalah yang kita temui di sekolah bisakah diselesaikan dengan sendiri? Sebelah sini bisa? Bisakah masalah yang kita temukan di sekolah kita selesaikan sendiri? Tidak bisa. Harus dengan apa? Harus ada permasalahan yang didapat utamanya di kelas, kita harus meminta bantuan masukan kepada ibu kepala sekolah seperti apa untuk penyelesaiannya. Ya, tepuk tangan. Selain itu ada lagi, selain berdiskusi dengan kepala sekolah, dengan siapa lagi? Dengan rekan sejawat. Iya, benar sekali, dengan rekan sejawat. Nah, jawabannya tentunya dengan berkolaborasi. Berarti dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat itu dibentuk melalui yang namanya komunitas belajar. Nah, teman-teman guru masih ingat komunitas belajar yang ada di TK Negeri 2 Banggai namanya apa? Ya, Omengono artinya satukan hati. Oke. Nah, komunitas belajar itu terbagi atas 3. Ada berapa ibu? Ada 3. Yang pertama komunitas belajar dalam sekolah seperti komunitas belajar kita. Yang kedua komunitas belajar antar satuan yang merupakan gabungan dari berbagai sekolah. Komunitas belajar kita yang antar satuan apa namanya? Otonomian singkat-singkat atau perkumpulan bersama. Nah, yang ketiga komunitas belajar daring. Siapa yang bisa menjelaskan, membantu saya, komunitas belajar daring itu yang seperti apa? Yang online. Menurut saya seperti BPM. Tidak ada yang di PNN karena komunitas belajar BPMP atau apa itu? PMM. Iya betul ya. Itu komunitas belajar yang ada di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Baru kemarin itu ya, karena pelajaran dibuka jadi lama ada nama istilah sudah dibuka. Baik, sekarang kita akan lanjut pada pengertian komunitas belajar. Apa itu komunitas belajar? Sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dan berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi seperti kita laksanakan di sekolah bahwa komunitas belajar yang kita lakukan di sekolah selama 1 minggu dilakukan berapa kali? 1 minggu. Iya, jadi dia dilakukan secara terjadwal. Dan apakah dilakukan hanya 1 bulan 1 kali ataupun dalam 1 minggu itu cukup 1 minggu 1 kali, minggu depannya tidak dilaksanakan atau seperti apa? Ya, jelasnya laksanakan lagi. Jadi 1 bulan Ya, jadi dia terjadwal dan berkelanjutan. Jadi bukan hanya minggu ini, minggu depan lagi seperti itu, tetapi harus minggu ini, minggu depannya juga seperti itu. Dan apa tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi tujuannya Kombel itu adalah tidak lain dan tidak bukan agar berdampak pada hasil belajar murid. Next. Nah, dalam satuan pendidikan semua guru harus terlibat aktif dalam kegiatan komunitas belajar. Guru, di sini yang perlu digarisbawahi, guru mengubah budaya kerja secara individual. Tahu apa itu individual? Sendiri-sendiri menjadi budaya kerja kolaboratif. Jadi ibu-ibu guru jangan hanya mau pintar sendiri, jangan ada ilmu saya simpan sampai ilmu kan beragam maksudnya. Tapi kita harus mau berbagi dengan teman. Itulah dinamakan dengan budaya kerja kolaboratif. Istilahnya kalau kalian mau masuk surga, apakah mau masuk surga sendirian? Tidak kan? Jadi kita harus panggil teman-teman kita juga bisa masuk surga sama-sama seperti itu. Next. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagaimana bentuk kolaborasi dalam komunitas belajar.
dari 4 poin ini? Kira-kira apakah kita sudah lakukan di sekolah? Dilakukan. Iya. Apakah keempat poin sudah dilaksanakan? Iya. Mendiskusikan masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik. Sudah? Sudah. Oke, berarti kita sudah masuk ya, bentuk kolaborasi di situ sudah termasuk. Yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran bersama-sama. Sudah masuk? Sudah bikin modul ajar sama-sama? Sudah. Bikin kurikulum satuan pendidikan sama-sama? Sudah. Oke, masuk berarti ya. Yang ketiga, merancang asesmen dan bentuk asesmen yang digunakan dalam pembelajaran. Adakah sudah dilakukan? Sudah. Asesmen yang digunakan setiap hari menggunakan anekdot kah, checklist kah, catatan anekdot atau hasil karya sudah? Sudah. Kemudian yang keempat, membahas metode pembelajaran. Adakah Bapak Ibu dalam menyusun, Bapak Ibu, Ibu-ibu menyusun modul, apakah sudah dibahas? Oh, saya mau pakai metode ceramah misalnya. Oh, saya mau pakai metode praktek langsung. Oh, saya mau metode pemberian tugas. Apakah itu sudah dibahas bersama dengan teman-teman dalam komunitas belajar? Sudah. Sudah. Kemudian yang berikut, menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Adakah Bapak Ibu setelah mau mengajar apakah mempersiapkan media atau hanya datang dengan vokal kita dengan atau menggunakan media? Iya, media itu bisa didapatkan dari mana? Ya tentu sesuai modul aja. Setelah anak-anak pulang persiapan untuk ke depan, kita siapkan media untuk pembelajaran besoknya. Iya, apakah itu sudah dilakukan atau nanti DP besok lagi baru kamu sediakan DP media? Sudah dilakukan. Lakukan besok harinya, hari ini dilakukan media. Iya, seperti itulah idealnya memang seorang guru. Dia merancang pembelajaran, dia melaksanakan pembelajaran, kemudian dia membuat media serta mengevaluasi dalam bentuk asesmen. Kemudian media pembelajaran, apakah kita sesuaikan dengan kebutuhan guru? Oh, sama besok di media begini-begini, atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik? Iya, sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi jangan mau ibu-ibu saya besok bikin media ini supaya gampang saya cari. Oh, atau saya bikin begini saja. Seperti, tapi meskipun itu bahan, memang kita harus mencari media yang sesuai dengan alam yang ada di sini, dengan yang mudah kita dapatkan. Tapi jangan lupa juga bahwa itu dibutuhkan oleh peserta didik seperti itu. Next. Ya, yang berikut adalah 3 ide besar komunitas belajar. Barangkali untuk materi slide yang 3 ide besar, teman-teman guru sudah tidak asing ya dengan 3 ide besar komunitas belajar. Yang pertama adalah berfokus pada pembelajaran. Jadi pembahasan kita dalam komunitas belajar itu tentunya adalah masalah pembelajaran. Oke. Yang berikut adalah membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, dalam komunitas belajar, ide besar yang kedua adalah membudayakan kolaborasi. Jadi, kolaborasi itu harus dijadikan sebagai bentuk budaya. Jadi, jangan segan-segan untuk bertanya kepada teman sejawat. Pun, sebagai saya kepala sekolah, saya tidak pernah merasa malu saya mau bertanya sama guru-guru. Karena bisa jadi ada sesuatu yang belum saya tahu, ibu-ibu guru sudah tahu, dan apa yang ibu tidak tahu saya juga tahu. Jadi itulah yang harus kita namakan sebagai budaya kolaborasi. Kemudian tanggung jawab kolektif. Apa itu tanggung jawab kolektif? Tanggung jawab bersama. Modul ajar, jangan cuma satu orang yang bertanggung jawab. Perangkat pembelajaran, jangan cuma satu orang yang bertanggung jawab. Media pembelajaran, LKPD, semuanya itu menjadi tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada yang berat sebelah, satu berat satu ringan. Jadi istilahnya berat sama-sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama-sama dijinjing, seperti itu. Kemudian yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Lagi dan lagi kita harus memperhatikan pada hasil pembelajaran murid. Bisa Pak? Untuk yang ide besar pertama, fokus pada pembelajaran. PTK, apa itu PTK?
mendidik tenaga kependidikan. Masya Allah. Perlu mampu menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama apa? Apa yang kita harapkan murid pelajari? Dengan ibu-ibu memilih topik misalnya pasir. Ibu-ibu mau apa anak-anak itu belajar pasir itu tentang apa yang ingin ibu-ibu capai? Apa yang mau murid dapatkan di situ? Apa yang kita harapkan agar murid bisa memahami tentang pasir itu? Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Ibu-ibu guru dapat dari mana tahu informasi kalau dia sudah tahu itu? Sudah dapat informasi itu. Jadi ibu-ibu guru harus dapat menjawab pertanyaan ini secara bersama-sama sehingga dalam menyusun modul ajar itu sudah tertuang ide besar dari komunitas belajar ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar? Bagaimana respon? Kan ada saja pasti dalam satu hari ada murid yang ketika kita bagi LKPD atau kita bagi tugas pasti ada yang hanya lari sana, lari sini atau mau suka pergi ke mana. Ada saja kesibukannya. Kira-kira apa yang kalian lakukan ketika ada murid yang tidak mau belajar dan tidak mau berkegiatan di hari itu? Dia hanya mau misalnya ibu guru saya lapar sama makan. Bagaimana? Pengalaman ibu-ibu di kelas. Ya, agar anak-anak ya bisa fokus belajar. Jadi kita kembali lagi untuk diajak menyanyi dulu, menyanyi yang semangat supaya anak-anak bisa fokus kembali lagi belajar. Berarti dengan melakukan kegiatan yang menarik ya, misalnya dengan menyanyi seperti itu. Ada yang lain? Ibu guru dari kelas A? Atau memang muridnya semua tenang melihat begitu? Tidak ada. Nah, apa yang dilakukan di kelas ketika ada murid yang tidak mau belajar? Artinya orang mengambil punya pelan-pelan gitu. Misalnya ada yang tidak belajar, orang ambil dorong hati pelan-pelan. Apa kalau suruh orang tulis gini, sabanta, dorongnya pertama dia mau, habis itu orang bilang, misalnya coba tulis huruf ini, nanti dia suka ingat pelan-pelan sabanta, dia suka ikut terus. Jadi terus di situ perlahan-lahan terus kasih suara-suara pelan, terus suruh dia tulis pelan-pelan, terus pelan-pelan, nanti dia ikut sendiri. Berarti memang tergantung dari pendekatan ya. Jadi sebenarnya masing-masing guru itu dia ada chemistry dengan muridnya. Jadi ada ikatan emosional kan, biasanya ada murid yang saya tidak mau dengan ibu guru ini, saya mau dengan ibu guru ini. Ada murid yang seperti itu. Jadi memang ibu-ibu guru kalau mau mengajar harus dengan apa? Dengan hati, jangan cuma pakai otak. Karena semua itu kalau sesuatu yang dari hati itu pasti akan sampai ke hatinya anak-anak. Ide besar kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Yang pertama kolaborasi
kualitas hasil belajar. Nah, ide besar ketiga ini dari siklus inquiry yang pertama adalah apa? Refleksi awal. Apa itu yang direfleksi? Apa yang direfleksi dan nah, boleh masuk. Apa lagi? Kesiapan. Nanti apa lagi? Ini akan menjadi bahasan topik yang akan kita bawa di topik komunitas belajar dari bahan refleksi ini. Kesiapan ya? Kesiapan apa? An Refleksi itu misalnya ada masalah di dalam pada refleksi. Silakan apa yang ibu-ibu rasakan terkait adanya komunitas belajar di sekolah. Adakah dengan adanya komunitas belajar di sekolah memberikan manfaatkah, atau mungkin ibu samaras bawa kombel karena saya pulang lama, saya belum bawa masak sampai suami sholat, suami di PK begini-begini. Atau ada yang merasakan, oh ibu dengan komunitas belajar misalnya toh saya jadi lebih berani berbicara, ibu saya jadi lebih rajin membaca buku misalnya. Coba silakan dari Ibu Guru Yuli. Kalau saya dengan adanya di komunitas belajar di sekolah banyak sekali manfaatnya. Bisa sharing-sharing informasi apa yang orang tidak tahu dan kamu-kamu lain tahu, begitu juga sebaliknya. Berarti positif atau negatif? Positif. Positif. Oke, tepuk tangan. Silakan Ibu Raffi. Menurut saya dengan adanya ini komunitas belajar membuat wawasan jadi tambah terbuka, baru kemudian ada masalah di sekolah bisa terpecahkan dari sana, dan kemudian banyak yang orang tidak tahu menjadi tahu di tempat di komunitas belajar di sekolah, punya komunitas belajar dalam sekolah maupun antar satuan. Iya, benar sekali ya. Tepuk tangan. Silakan Ibu Rima. Kalau untuk saya sendiri itu mungkin secara pribadi saya merasa lebih dibangun dari rasa tanggung jawabnya saya. Jadi untuk bagaimana harus cepat datang ke sekolah, untuk ikut kegiatan antar sekolah, kayak antar sekolah komunitas belajar. Jadi bagaimana itu rasa tanggung jawabnya saya. Ibu Nasra. Masih kalau saya mungkin sama juga ya yang belum kita ketahui di sini di komunitas belajar di sekolah, kita bisa tahu. Dan kemarin seperti kita tidak bisa untuk berbicara, kita bisa berbicara di depan. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan Ibu Marina. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tentu dengan adanya Kombel membuat wawasan kita lebih meningkat. Apalagi seperti saya, utamanya di IT. Dengan adanya Kombel, tentu ada petunjuk-petunjuk, utamanya dari pimpinan kita harus ada saling mengajar untuk melalui PMM, yaitu melalui yang kinerja kita melalui PMM. Jadi tadinya belum tahu, akhirnya menjadi tahu dengan adanya Kombel, mau Kombel yang itu di kelas maupun Kombel antar sekolah. Ya. Mungkin itu. Ya, berarti secara garis besar ibu-ibu guru sudah merasakan dampak positif dari adanya komunitas belajar. Kalau dulu yang sebelum ada komunitas belajar, dulu tahun 2015 ke atas, saya merasakan bahwa memang kesenjangan antara guru yang satu dengan guru yang lain itu terasa sekali, karena memang tidak ada yang sana itu kayak macam loading sekali, yang ini macam dia cepat sekali, karena memang tidak ada pertukaran informasi di situ, tidak ada bahasan diskusi di situ, karena yang lain-lain guru-guru cuma sibuk, sudah pergi sekolah, saya pulang selesai. Tapi ada guru-guru yang lain pulang sekolah itu dia masih share internet, jadi menambah pengetahuan untuk dirinya sendiri. Tetapi setelah adanya komunitas belajar, jadi saling mengisi, saling sharing, sehingganya di situ ada manfaat positif yang bisa ibu-ibu rasakan. Dan alhamdulillah ya, dengan adanya kebijakan komunitas belajar ini, kita sudah merasakan yang namanya manfaat yang positif. Misalnya dalam hal pembuatan modul, jujur ya kemarin waktu saya masuk di TK Negeri 2, saya belum dapat modul ajar yang dibuat langsung oleh ibu-ibu guru. Jadi alhamdulillah dengan adanya Kombel ini, ibu-ibu guru tidak kaku lagi
merancang pembelajaran di dalam seperti itu. Ya, sampai dalam 2024. Ini sengaja saya tampilkan supaya jadi untuk rapor pendidikan tahun 2024. Lihat yang berwarna orange. Jadi rapor pendidikan itu didapat dari mana? Kita mengisi apa baru terbaca hasil rapor pendidikan? Kemarin kita mengisi apa? Sulinjar, ya betul. Survei lingkungan belajar. Dengan kita mengisi Sulinjar, maka terbaca hasil rapor pendidikan kita. Dan pada tahun 2024, kemitraan dengan orang tua wali penyediaan layanan holistik integratif atau PAUHI ini dengan kondisi sedang 83,93%. Jadi termasuk sedang, tapi persennya termasuk tinggi pada saat itu. Nah, sekarang kita buka di nanti next rapor pendidikan 2025. Ini rapor pendidikan kita yang sekarang. Ibu-ibu tahu bagaimana cara membuat rapor pendidikan? Caranya ibu-ibu masuk di Google, ketik rapor pendidikan, masukkan akun belajar masing-masing. Kemudian lihat capaian sekolah saya, satuan pendidikan, maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk TK Negeri 2 Banggai, itu saya bilang tadi ya, kita dari 3 indikator ini 2 hijau, tapi yang satu orange, sedang. Nah, kemarin waktu tahun 2024 yang kita mendapatkan penghargaan itu dari kategori ini pembelajaran dan kemampuan fondasi. Makanya kemarin kita dapat penghargaan dari Bupati pada tahun lalu. Nah, tahun lalu juga masih seperti ini. Tahun lalu itu ada 2 yang orange kita, tapi alhamdulillah tahun ini sudah tinggal 1, yaitu kemitraan dengan orang tua wali. Kenapa ya? Susah sekali kita kasih hijau untuk kemitraan orang tua wali ini. Padahal kita sudah mengisi, sudah melaksanakan tugas juga parenting, tetapi ini menjadi PR untuk kita supaya kemitraan dengan orang tua wali itu bisa menjadi hijau. Perlu diketahui bahwa ketika situasi yang kita hadapi itu dari 3 indikator itu sudah hijau selama 2 tahun berturut-turut, maka kita dapat BOP kinerja. Tapi kalau kita tidak bisa dapat 3 hijau, berarti itu kamu tidak bisa capai dengan BOP kinerja tadi. Next. Nah, lo coba lihat dibandingkan yang tadi. Kita berada di peringkat 21-40% kabupaten kota untuk kemitraan orang tua wali. Termasuk rendah ya. Coba perhatikan. Kemitraan dengan orang tua wali capaian turun 14,56% dari tahun 2024. Berarti masih bagus yang kemarin ya, tahun 2024 yang untuk aspek kemitraan. Tahun ini justru kita malah turun. Sehingga memang menjadi PR untuk kita bersama membenahi kemitraan kita dengan ibu-ibu, dengan orang tua yang ada di lingkungan di sini. Nah, untuk proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini justru malah naik 12,83%. Naik, kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi juga naik 12%. Alhamdulillah ya, tangan dulu. Berarti untuk aspek proses belajar, pembelajaran membangun kemampuan fondasi kita sudah sangat-sangat luar biasa. Hanya tinggal kemitraan tadi. Kira-kira apakah ibu-ibu punya solusi supaya bagaimana kemitraan itu bisa menjadi hijau, itu menjadi PR bersama untuk kita lakukan pembenahan di rapor pendidikan. Nah, ibu-ibu tahu ketika rapor pendidikan sudah terbaca seperti ini, maka ini akan menjadi dasar kita untuk penganggaran BOP tahun 2026. Jadi nanti hasil dari ini, kemitraan dengan orang tua wali, berarti kita harus banyak-banyak membuat kelas parenting dengan anggaran sekian juta misalnya seperti itu, atau kita harus membuat family gathering dengan orang tua misalnya dengan anggaran sekian seperti itu, supaya terbaca untuk Sulinjar nanti akan menjadi hijau pada rapor pendidikan seperti itu. Ya, next. Oke, ini yang slide terakhir ya. Fokus komunitas belajar. Fokus pada peserta didik. Ya, kita ketahui bersama. Fokus menyelesaikan masalah dan tantangan. Masalahnya apa itu? Misalnya anak ini dia belum bisa menulis, sudah mau semester 2, dia hanya mau menebalkan. Itu masalah. Itu harus ibu guru cari solusi lewat komunitas belajar. Tantangannya misalnya lingkungan belajar yang ramah bagi guru. Ada yang bisa jelaskan lingkungan belajar yang ramah bagi guru?
Yang bagaimana itu? Kan ada istilah sekolah ramah anak. Ini lingkungan belajar yang ramah bagi guru. Maksudnya bagaimana? Setelah datang di sekolah dengan senyuman kan? Ya, baru Iya, bersama anak-anak dengan senyuman, jangan terlalu misalnya masalah pribadi jangan sampai terbawa-bawa di sekolah. Komunitas belajar yang nyaman. ya betul. Baru Lalu profesional begitu Ya. dalamnya. Lalu saling menghargai. ya itu maksud saya. Ada saling menghargai, saling menghormati dan tidak merasa lebih daripada yang lain. Jadi harus kita sama-sama menyatukan bahwa kita sama-sama belajar. Lingkungan yang ramah bagi guru dan tidak ada yang bercerita-cerita di belakang begini-begini. Nanti pada saat suatu ketemu baru, padahal ada sesuatu yang disembunyikan di belakang. Makanya sekolah itu, komunitas belajar itu harus ada yang namanya lingkungan belajar. Bukan hanya kita menyediakan lingkungan belajar yang ramah untuk anak, tapi untuk guru-guru saja ternyata tidak ramah antara satu sama lain. Yang sana bikin kubu A, yang ini seperti itu. Karena sangat-sangat tidak bagus untuk kemajuan apa? Kemajuan sekolah. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah apabila ibu-ibu guru menemukan sesuatu yang tidak bagus, tolong sampaikan ke saya secara langsung atau ke orangnya secara langsung. Hindari untuk DP istilah bang-gibah atau bagosip di belakang seperti itu. Next. Nah, ini akhir slide saya. Saya tutup dengan sebuah pantun ya. Buah pepaya ditambah terasi,